Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Erni Setiani bisa kembali hadir menemani di The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Dan pada kesempatan kali ini kita ada tema menarik nih. Ada motivasi berprestasi dari seorang mahasiswi UIN Alauddin Makassar ya. Betul sekali. Ya, yang kebetulan pada kesempatan saat ini sedang melaksanakan PLP 2 ya, yang nggak lama lagi juga akan check out dari SMP Negeri 2 Sleman. Sayang sekali ya, padahal perpanjang aja gak apa-apa ya. Oke, kali ini langsung aja deh kenalan, biar orangnya kenalan langsung, biar asik gitu ya. Silahkan Mbak. Terima kasih sebelumnya Ibu. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Tri Lestari, biasa disapa Amanda. Biasa juga disebut Amanda Brownies ya. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jauh ya. Jauh sekali. Oke. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut karena kebetulan Mbak Amanda tanpa Manopo ini, Mbak Manda ini baru saja mendapatkan juara 1 lomba KIR tingkat nasional ya, betul ya? Betul sekali. Maka gimana sih membagi waktunya, gimana sih bisa terus berprestasi dan di bidang apa saja? Barangkali nanti bisa menjadi motivasi untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Sleman ya. Oke, kalau gitu kita langsung berbincang saja. Mbak Amanda, panggilannya Amanda. Manda Ibu. Manda. Biasa disapa dengan Brownies Amanda juga. Tak kira Amanda Manopo. Aduh. Bukan. Beda ya. Oke, ya. Relate sih dengan tema kita hari ini karena kita ngambil tema tentang motivasi berprestasi. Nanti tolong deh kasih tuh adik-adiknya di SMP Negeri 2 Sleman untuk tetap berprestasi karena baru-baru saja Mbak Amanda ini mendapatkan juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional ya. Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa juara 1. La ilah ya Allah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya kalau bagi Mbak Amanda sendiri nih, mahasiswa berprestasi itu yang seperti apa sih? Apakah harus selalu juara atau gimana? Oke. Sebenarnya mahasiswa berprestasi tentunya kalau orang lihat itu prestasinya itu entah dalam lingkup perlombaan, dapat piala, piagam, sertifikat dan lain-lain. Namun bagi saya orang yang berprestasi atau mahasiswa ataupun peserta didik yang berprestasi itu orang yang mau bermanfaat bagi orang lain. Oke. Sepakat Ibu? Iya, sepakat. Karena saya yakin dan percaya kalau khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya kalau ditanya mau ndak jadi orang yang berprestasi, mau dong, mau bermanfaat bagi orang lain. Prestasinya untuk bukan diri sendiri, tapi ya untuk lingkungan, keluarga, atau orang lain yang tidak mengenal saya. Bahkan yang gak mengenal pun kena efek manfaatnya gitu ya. Iya, harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Betul. Oke, berarti bagi Mbak Amanda tuh bahwa berprestasi itu bukan soal piala saja. Betul sekali. Bukan soal penghargaan saja. Betul. Tapi soal bagaimana dan seberapa jauh kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Dan prestasi itu bukan hanya dilihat dari nilai rapot, IPK, tapi dari proses itulah yang dilihat dari segi langkah-langkah itulah yang menjadi prestasi kita. Bukan hasilnya sih sebenarnya, tapi langkah-langkahnya. Bonusnya hasil ya. Betul sekali. Bonusnya hasil, tapi prosesnya itu justru yang akan bermakna lebih ya, karena kita akan melewati berbagai hal di proses itu. Oke, tapi bagi Mbak Amanda, kebetulan kan Mbak Amanda ini kan prestasinya juga ditandai dengan juara, dengan piala, dengan penghargaan. Piala pertama atau sudah pernah sebelumnya nih? Sedikit cerita Ibu. Saya itu orangnya pribadi di dunia non akademik, bidang
per MTQ-an ya. Oh iya Betul. baik. Saya injak sebelumnya di sebelum PMTQ saya injak dulu dunia Fasi, Festival Anak Soleh pada sejak SD. Di situ saya memulai melangkah, dan sejujurnya Ibu saya tidak pintar dalam dunia akademik. Tuh. Saya sering nilainya anjlok. Terus ya berkesan buruk di SD SMP. Tapi saya selalu meyakinkan diri kalau saya bisa di dunia non akademik saya. Saya Fasi itu pada tahun kalau tidak salah 2015. Pada saat itu saya diajak dan saya iyakan langsung. Sempat gagal pada tahun 2015 itu, namun 3 tahun ke depan saya gagal di kota. Saya lulus di 2017 itu masuk nasional. Nah, dari kegagalan itu mungkin saya banyak belajar. Terus di nasional itu saya masuk perlombaan bidang cerita Islami anak pada saat itu. Setelah itu saya pensiun, umurnya sudah tidak masuk kategori. Saya masuk lagi di dunia per MTQ-an. Di situ saya mengikuti lomba Syarhil Quran, di mana saya sebelumnya pernah menjadi sari tilawah, saya pernah menjadi qorinya juga, saya juga pernah meranjak ke terakhir itu jadi pensyarahnya di tengah yang mensyarahkan. Nah, dari situ teman-teman, saya ini selalu gagal dari 2016 sampai 2022. Itu ibaratnya saya sekolah kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu, 6 tahun 6 tahun di MTQ, gagal terus, dan lolos di nasional alhamdulillah di tahun 2022. Bayangkan Ibu, dari awal saya masuk MTQ itu selalu gagal di kota, selalu gagal di kota lagi, atau bahkan di kelurahan sering. Mungkin dari 5-6 tahun itu saya belajar bahwa kegagalan itu merupakan sebuah proses dan itu merupakan prestasi saya. Luar biasa sekali ya perjuangannya. Betul sekali Bu. Tapi dari rentetan perjuangan yang selama itu kemudian sampai bisa menjadi juara, sebenarnya tantangannya tuh apa saja sih yang pernah dihadapi? Karena kan tadi sempat gagal juga ya. Tentunya kalau ditanya tantangan, setiap proses itu pasti banyak ya tantangannya. Sama seperti kita menyeberangi jalanan, lautan, ada yang mau menabrak, kita mundur lagi. Seperti itu juga saya. Kalau ada yang mau loncati saya biasa juga minder ya. Tapi dengan itulah yang menjadi motivasi untuk kita menyeberang dan lolos pada apa yang kita mau, mencapai tujuan ya. Tapi tantangan itu sih munculnya tuh memang dari dalam diri, atau memang ada tantangan dari luar kayak dukungan orang tua, atau bagaimana sebenarnya? Betul sekali. Kalau ditanya tantangan, biasanya ada ya pengaruh dari teman-teman juga. Kalau misalkan kita berada pada lingkungan yang buruk, berarti kita juga berdampak pada prestasi kita. Tapi setidaknya saya juga berusaha mencari teman, circle yang positif juga, tapi tidak menghindari teman yang negatif. Saya selalu berada pada dunia yang negatif juga sebenarnya. Tapi juga ada teman yang selalu mensupport, bahkan orang tua saya yang selalu, terima kasih sebelumnya orang tua saya, mama, bapak, selalu mensupport saya. Setiap saya mau ada kegiatan ini, saya selalu beritahu orang tua dulu untuk didoakan. Restunya utama gitu. Betul. Ya. Restu orang tua menjadi utama. Betul, yang paling pertama, number one. Oke.
sampai saat ini kan semangat itu masih tetap ada, semangat untuk berprestasi, kemudian menghadapi kegagalan dan hambatan itu masih ada. Nah, mungkin nanti untuk informasi ke adik-adik di SMP Negeri 2 Sleman juga dan adik-adik di SMP lainnya yang barangkali secara tidak sengaja atau sengaja mendengarkan podcast ini gitu ya. Kadang tingkat resiliensi orang, tingkat untuk bangkit kembali seseorang dari kegagalan itu susah. Kalau sudah gagal, aduh udah deh nyerah aja, males berjuang lagi. Nah, karena bedanya tingkat resiliensi antara satu anak dengan anak lain, kalau dari Mbak Amanda sendiri untuk menjaga motivasi itu konsisten, termotivasi itu gimana caranya? Oke, itu menjaganya yang susah Ibu, yang konsistennya itu enggak sih? Tapi kalau dibilang memulai itu juga termasuk berat. Konsisten lebih berat. Kalau ditanyakan konsistensi itu ya tergantung lagi pada motivasi diri saya. Kalau saya bilang ayo kalau saya dipengaruhi lagi sama lingkungan berarti mundur lagi. Tapi selalu ada guru saya, selalu mensupport juga saya. Terus guru saya itu pernah saya Ibu menyerah, bahkan tidak mau sama sekali. Sampai saya didatangi sama guru itu untuk latihan. Saya bilang sudah tidak bisa menyerah karena mungkin itu kemarin faktor kayaknya saya ada masalah pribadi ya. Mungkin saya capek di situ, latihan terus sampai hilang suara dan lain-lain. Tapi saya dipanggil, dimotivasi lagi, diberikan lagi nasihat. Dengan itu Ibu, saya luluh dengan nasihat itu dari guru saya. Dan itulah yang menjadikan saya termotivasi sama guru saya yang selalu mau mensupport. Katanya kalau bukan begini, siapa lagi yang mau menasihati saya? Karena sebelumnya Ibu, jujur saja, kemarin itu saya waktu kecil pas SD saya tidak ada support dari orang tua. Dan orang tua memang sibuk Ibu, sibuk kerja dua-duanya. Jadi saya tuh sendiri di rumah, kakak saya sekolah. Tapi di situ saya sendiri, jadi saya dipanggil, sisa saya sendiri di rumah, dinasihati sama guru. Jadi disitulah ada guru saya yang memang selalu ada di belakang saya untuk mendorong saya, harus loh masuk di sini Manda. Karena katanya cuman Manda yang ini tidak yang bisa gitu iya, ya. Ibu. Ya. Jadi kalau motivasi yang dijaga itu berarti tadi ada faktor dari luar seorang guru yang selalu memotivasi. Tapi kalau dari Mbak Amanda sendiri nih, biasanya kalau lagi stres banget, udah di puncaknya gitu ya, udah ribet banget, milih apa tuh? Milih refreshing kah atau apakah untuk memulihkan kembali motivasi yang sudah hilang itu tadi? Saya kuncinya berada pada teman Ibu. Saya bukan menghindar dari masalah, tapi saya selalu mencari teman untuk tempat bercerita. Bahkan setelah saya bercerita itu biasa saya juga diajak teman untuk ayo kita pergi jalan kalau begitu. Jadi kuncinya itu biasanya saya berada pada teman saya Bu. Karena kalau minder sendiri di rumah dan mengurung diri itu saya tidak bisa. Saya harus mencari dunia lain yang bisa mensupport saya. Biasa juga saya tempatkan bercerita orang tua, teman, dan utamanya teman sih kalau tempat bercerita saya. Gitu, Ibu. Berarti untuk menjaga semangat itu selain tadi butuh guru, butuh orang-orang yang lebih dewasa yang bisa memotivasi kita. Betul sekali. Juga dari Mbak Amanda itu bisa mengalihkan rasa untuk bisa mengalihkan semangat yang sudah down ini dengan cerita gitu ya. Cerita ke teman-teman. Tidak dipendam Ibu. Tidak bisa sendiri. Takutnya jadi bom waktu ya. Betul. Untuk Mbak Amanda sendiri nih, kalau di kampus tuh biasanya aktif organisasi juga?
Saya tidak aktif di organisasi, tapi saya aktif di jurusan saya sendiri. Oke. Kebetulan saya menjadi asisten laboratorium jurusan saya manajemen pendidikan Islam, Ibu. Oke. Betul. Kemudian kalau untuk mungkin ada tips nih membagi waktu ya dengan berbagai kegiatan yang ada untuk bisa tetap berprestasi, bisa tetap aktif di kampus, terus sosialisasi juga jalan gitu. Adakah tips untuk adik-adiknya supaya organisasi, belajar, bersosialisasi jalan semua dengan baik? Oh iya Bu, kebetulan saya juga masuk organisasi Cakrawala Indonesia Bangkit, di mana Cakrawala Indonesia Bangkit itu merupakan organisasinya Beasiswa Indonesia Bangkit LPDP. Nah, kalau ditanyakan bagaimana membagi waktu itu, kebetulan juga saya sebenarnya jam terbangnya itu jarang-jarang. Waktu itu saya banyaknya di jurusan sih sebenarnya, dan tugas-tugas saya yang saya utamakan, dan organisasi cuman itu. Saya jadi asisten lab saja. Ketika ada kepenulisan dosen, saya biasa jadi layouting dan lain-lain. Itu kesibukan saya, Bu. Dan kalau membagi waktu itu ya saya utamakan dulu seperti tugas-tugas saya yang utama, tugas kuliah saya dulu didahulukan. Terus ketika ada flyer lomba, saya itu biasa juga curi-curi waktu. Seperti kemarin Ibu, sebetulnya itu saya berpikir panjang untuk mengikuti lomba KTI kemarin, karena saya rasa berat Ibu, karena PLP sekaligus KKN di dunia pendidikan sekaligus di dunia masyarakat. Jadi saya pikir-pikir lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena saya kalau dilihat S1 itu peluang lombanya besar. Terus kalau masuk di jenjang S2 itu sudah sangat minim perlombaan, dan kita sudah difokuskan untuk dunia pendidikan, penelitian dan lain-lain. Jadi saya bilang, karena saya sudah menjadi mahasiswa akhir lah katanya, mahasiswa semester 7, kapan lagi kalau bukan sekarang? Jadi ambil peluang itu, sempatkan waktu untuk mengerjakan KTI itu di malam hari atau tengah malam. Betul. Setelah PLP lanjut KKN, lanjut kegiatan di posko, habis itu curi-curi waktu di membuat tengah malam untuk membuat KTI-nya Ibu. Jadi kalau ditanyakan membagi waktu, saya mengutamakan dulu tugas kuliah saya. Betul. Berarti ada prioritas mana yang harus dikerjakan. Betul dulu, sekali gitu, Bu. Ya. Nah, dari kebiasaan sehari-hari yang tadi disebutkan ya, begitu padat gitu, ada nggak sih kegiatan yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan di antara banyak kegiatan itu? Kalau ditanya kegiatan, semua kegiatan yang saya ambil itu insya Allah positif. Dan itulah yang semua kegiatan yang saya ambil insya Allah berpengaruh pada perkembangan diri saya ya. Seperti saya bilang tadi, saya menjadi asisten lab itu tidak mudah masuknya Ibu, tesnya banyak. Terus kalau itu menjadi asisten lab itu berpeluang besar, dikenal banyak dosen ya tentunya. Karena setiap ada penelitian kita menjadi yang menjadi peran di dalamnya. Betul. Jadi kalau dibilang kegiatan di kuliah yang paling positif itu tadi menjadi asisten. Menjadi asisten ya. Betul. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dari banyak kegiatan yang sudah diikuti, paling tidak kegiatan yang memang kegiatan yang melibatkan orang lain, bekerja sama, kolaborasi, itu adalah kegiatan yang berpengaruh terhadap keberhasilan gitu. Betul ya. Sekali. Di kegiatannya Mbak Manda tadi yang disebutkan. Nah, sekarang kita kembali kepada peran nih. Tentunya dalam keberhasilan Mbak Manda yang sudah diraih, ada orang-orang yang berperan dalam kehidupan, mulai dari keluarga, dosen, teman-teman gitu. Nah, peran mereka tuh gimana sih
untuk Mbak Amanda? Karena kan kita tahu bahwa kita tidak bisa ideal. Ada orang tua yang pengen, ada anak yang pengen orang tuanya full perhatian. Betul sekali. Tapi kemudian karena pekerjaan akhirnya tidak bisa, dan akhirnya si anak ini protesnya dalam bentuk kegiatan negatif. Nah, kalau dari Mbak Amanda sendiri, gimana nih peran orang tua atau keluarga, peran dosen, peran teman-teman yang mendukung perjalanan Mbak Amanda? Seperti yang saya bilang tadi Bu, peran orang tua saya tentunya yang paling utama yang menjadi prioritas untuk memotivasi saya. Dulu itu Ibu, jujur saya dulu waktu kecil kesepian, orang tua sibuk semuanya. Tapi itu saya bilang ada guru yang selalu menjadi orang yang ada di belakang saya untuk mendorong saya. Ya, alhamdulillah sekali kepada Ibu Wiwi, Ibu Husni dan lain sebagainya. Guru ngaji saya, guru TPA ya Ibu. Peran mereka itu yang sangat mendorong saya untuk dalam dunia non akademik. Dan orang tua belakangan ini karena sudah resign dari pekerjaannya sejak lulus SMA, jadi di situ perhatian saya dialihkan selesai pada guru yang sudah waktu kecil. Jadi perhatian saya dikembalikan kepada orang tua saya. Alhamdulillah, itu sangat mensupport saya orang tua. Mama bapakku selalu setiap hari everyday bertanya bagaimana perlombaannya, adakah lomba yang mau diikuti dan lain-lain, selalu mau mensupport. Kalau ada misalkan anggaran, ikut lomba yang beranggaran, orang tua lah yang selalu mau mengeluarkan. Jadi kalau dilihat peran utama itu tentunya orang tua ya. Untuk orang tua, guru. Bahkan kalau dibilang yang selalu mensupport itu sahabat-sahabat saya, teman-teman saya lah tentunya. Selalu kalau down pasti saya larinya ke teman. Berarti memang setiap bagian itu punya perannya masing-masing. Betul sekali. Dari keluarga, dosen atau guru dan juga teman-teman. Sangat berpengaruh terhadap perjalanan Mbak Amanda ya. Dalam berprestasi baik di kampus maupun dalam bersosialisasi. Kalau kembali ke masa SMP nih, karena kita kan konteksnya sedang berbicara dengan adik-adik SMP Negeri 2 Sleman gitu ya. Kalau misal Mbak Amanda itu kembali ke masa SMP nih, apa pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman adik SMP yang perjalanannya tuh masih jauh banget ya? Kalau Mbak Amanda mungkin sebentar lagi itu kan akan meniti karir di dunia pekerjaan gitu. Insyaallah. Nah, kalau adik-adik SMP kan masih jauh nih. Gimana caranya untuk tetap aktif, untuk tetap menjadi soleha, bagaimana untuk tetap berprestasi sampai dengan mahasiswa nanti? Kebetulan Ibu, setiap kelas kemarin yang saya isi, saya selalu berpesan, kesempatan kalian itu besarnya di SMP. Karena masa SMP itu sangat dirindukan semua orang, termasuk saya sangat merindukan masa-masa SMP. Tapi sayangnya, 1000 sayang, saya di SMP saya tidak betul-betul memanfaatkan waktu saya untuk mengikuti organisasi. Itu penyesalan terbesar saya sih Bu. Saya cuman bergelut di dunia non akademik, tapi saya dunia akademik di luar sekolah. Tapi saya menyesal karena saya tidak bergelut di non akademik di bidang sekolah, tapi saya di luar sekolah. Kalau saya berpesan kepada adik-adik semuanya yang masih SMP, ikutlah organisasi karena disitulah tempat wadah kalian untuk berkembang. Saya bilang peluang kalian sangat besar untuk mengikuti organisasi di SMP Negeri 2 ini, karena SMP Negeri 2 salah satu sekolah yang baru saya dengar mengadakan kegiatan public speaking. Betul. Waktu SMP saya tidak pernah mendapatkan, bahkan saya tidak pernah mendengarkan di sekolah-sekolah lain. Iya tidak Ibu? Atau ada? Mungkin ada ya. Dan
itu merupakan salah satu peluang kalian diberi kesempatan untuk berkegiatan, apalagi soft skill yang sangat-sangat dibutuhkan dalam dunia akademik, non akademik, di luar apalagi di dalam lembaga, baik lembaga pendidikan, lembaga perusahaan dan lain-lain. Pasti yang dibutuhkan itu yang speaker, enggak sih? Public speaking ya, itu sangat dibutuhkan. Dan teman-teman, adik-adik semuanya, jangan ragu untuk mengikuti public speaking, kegiatan OSIS, pramukaan dan lain-lain, karena itu kalau kalian sudah bergelut di SMP SMA tapi kalian tidak mengikuti organisasi, itu penyesalan. Dan itu termasuk penyesalan saya juga, Ibu. Tidak mengasah skill saya di SMP. Betul. Tapi ya alhamdulillah, kita namanya manusia pasti ada penyesalan ya, Ibu. Dan dari penyesalan itulah kita bisa belajar. Kalau ada peluang, kalian jangan lupa mengikuti. Nah, kemarin setiap saya masuk kelas, saya selalu berpesan jangan lupa ikut organisasi. Disitulah tempatnya juga mengasah skill kalian. Dikasih peluang loh dari sekolah, bukan berbayar juga sebenarnya. Ya, itu ada sedikit motivasi dari Kak Manda kaitannya dengan di sekolah ya. Jadi peluang untuk berorganisasi diikuti. Kemudian jangan pasif ya, karena justru dari organisasi di sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah kita akan belajar tentang banyak hal. Organisasi itu akan menuntun kita belajar kepemimpinan, belajar kerjasama, belajar tentang empati, itu justru di organisasi. Jadi banyak hal gitu ya. Betul. Oke, Mbak Manda, terima kasih sekali sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Mungkin ada closing statement dari Mbak Manda untuk adik-adik lagi ya, atau untuk semua secara umum deh. Pada intinya, orang yang berprestasi sebenarnya, Ibu, orang yang bukan dilihat dari nilai IPK atau nilai rapot yang tinggi, tapi orang yang mau berjuang, tidak mudah menyerah. Itulah orang sebenarnya mau berprestasi. Dia bukan dilihat dari nilai akademiknya ya, tapi mau mengasah diri dan mau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain tentunya. Itu saja dari saya. Ya. Untuk anak-anak SMP Negeri 2 Sleman ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Manda bahwa memang betul orang yang berprestasi tidak hanya dilihat dari nilainya, rapot atau nilai IPK yang diperoleh, tapi seberapa besar kebermanfaatannya untuk diri sendiri dan orang lain. Itu juga menjadi ukuran seseorang berprestasi atau tidak, begitu. Dan tadi pesan dari Mbak Manda untuk aktif di sekolah mumpung masih ada kesempatan. Betul sekali ya? Aktif mengikuti kegiatan yang akan berdampak positif di kehidupan selanjutnya ya. Tidak hanya berpikir untuk hari ini, kita berpikir jauh ke depan, visioner gitu. Jangka panjang ya. Oke, senang sekali hari ini kita bisa berbincang banyak hal ya, karena kebetulan kehadiran mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar jauh-jauh yang besok tanggal 4 sudah tidak lagi di SMP Negeri 2 Sleman ya, karena harus kembali ke kampus untuk melanjutkan studinya dan menyelesaikan S1-nya. Dan untuk teman-teman dari SMP Negeri 2 Sleman, terus semangat berprestasi, kemudian akhlaknya juga harus baik ya. Jangan sampai nanti kita salah jalan di tengah-tengah. Banyak cabang soalnya ya di dunia ini jalan tuh, tergantung kita mau pilih yang arah mana gitu kan. Betul sekali. Iya, oke. Saya Erni Setiani, mohon maaf apabila selama membawakan podcast hari ini banyak hal yang kurang berkenan. Harapan saya setelah podcast ini disaksikan atau dilihat ada nilai positif yang bisa diambil. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Manda.